mungkin gini Ustadz, apakah profesi yang kita pilih itu kita pertanggungjawabkan juga nanti di akhiratnya, sehingga kita harus pilih-pilih profesinya supaya tetap profesional. Dalam Islam gimana Ustadz? Kata seorang ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau Allah sudah menggunakanmu di suatu tempat, jangan pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau Pak Nas memang sudah dipakai Allah, dari mulai pendidikannya sampai jadi dosennya sampai profesinya di situ, berarti memang sudah dipakai Allah untuk di situ, profesional aja di situ. Cuman ketika dia pakai kejujuran versi agama, itu justru menjadi melanggar hukum di profesionalisme kerja. Dalam contoh kasus 5.000, 10.000 tadi, kalau dia katakan klien saya ngaku, malah bisa. Nah, ketika itu apa yang dipakai? Kalau dipakai asas agama, dia akan mental dari profesi ini. Kalau tetap berada di profesi ini, berarti di dalam agama dia kena. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi dapat balasan. Tapi kalau sebesar biji sawi kejahatan, kena juga. Sementara itu kan dalam pandangan agama Islam kejahatan. Karena merahasiakan yang mestinya dibuka. Tapi kalau dibuka menjadi dilema. Maka solusinya adalah sebetulnya dalam sistem peradilan agama Islam, pengacara ini namanya bagus sekali, mustasyar, orang yang dimintai pendapat. Dari kata syura. Karena ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau dimintai pendapatnya. Maka ketika itu Pak Nas sebagai seorang mustasyar, orang yang dimintai pendapatnya, karena dia dianggap ahli agama, ahli hukum, lawyer, pakar, maka dia sampaikan ke klien dia, saya sebagai penasehat hukum dan saya sebagai seorang yang beragama, khususnya agama Islam, sebaiknya kamu melakukan begini, begini, begini. Jadi saat itu dia sedang mengkombinasikan dua. Satu sisi sebagai seorang pakar hukum, satu sisi sebagai seorang yang beriman, yang takut pada Tuhan. Setelah itu, ya terserah klien, dia mau ngapain. Kenapa? Karena pada saat itu kliennya itu posisinya adalah orang yang menerima fatwa. Innama anta munzir, kamu hanya disuruh memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya kuasa untuk memaksa orang. Ayat itu ditujukan Allah ke Nabi. Nabi saja pun hanya menyampaikan, kamu tidak punya kuasa. Jadi Pak Nas sebagai seorang pakar hukum dan sebagai seorang yang beriman, dia sampaikan itu. Setelah itu terserah klien dia apa yang dia pilih. Maka Pak Nas selamat. Ustadz, sebagai karyawan, saya kan karyawan Ustadz. Rasanya karyawan yang mencari karyawati. Lagi. Rasanya semua kewajiban sudah kita lakukan secara profesional. Tapi hak-hak kita kadang belum terpenuhi, kadang tidak tepat waktu, kadang juga belum dapat sepenuhnya. Begitu, apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Adakah amalan-amalan? Langsung temui Pak. Ngapain? Sekarang kalau ke saya datangi itu, saya kasih nasihat. Orang sekarang kalau dikasih nasihat, iya kata di depan kita, habis itu orang sekarang jangankan hukum, Tuhan aja dia nggak takut. Itu. Nah, jadi ketika kita masih ada kekuatan negara hukum semampu, ya kita pakai. Maka saya ketika ada orang, kadang orang ini berharap kalau nanya ke saya, dia akan mendapatkan jawaban yang kelembutan, sabar. Ustaz Somad, saya ini ada sahabat saya minjam uang nggak pulang-pulang. Mungkin dia ingin saya ini menguatkan hati dia. Di dalam hati itu dia ingin memaafkan, ya udahlah. Dia ingin saya ini ngomong dari tatapan matanya kita menduga dia ingin ya udah serahkan aja sama Allah. Tapi begitu saya, apa pendapat Ustadz? Poldakan aja saya bilang. Lapor aja saya bilang. Tapi Pak Ustadz, apakah dengan situasi yang seperti juga Pak, kita sebagai umat muslim juga wajib tetap bersifat profesional melaksanakan kewajiban kita atau bagaimana Pak Ustadz? Tujuan saya ngomong begitu supaya ada efek jera. Karena kalau tidak nanti dia akan ada korban-korban berikutnya. Jadi profesional ini sama seperti standar. Nggak bisa pakai rasa-rasa. Di kedokteran
ya ada standarnya. Ya. Dunia ustadz juga ada standarnya, guru juga ada standarnya, karyawan juga ada standarnya. Nggak bisa pakai perasaan.